Soal ijazah presiden asli itu atau tidak itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Nah, belakangan ini di masa demisioner, gitu. Di masa demisioner banyak sekali kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian mengikat presiden baru. Orang protes, terus presiden baru apa dong? Nah ini kalau mau diatur oleh undang-undang kepresidenan boleh juga. Di masa lemdak itu apa yang boleh dilakukan oleh seorang presiden? Atau sesudah selesai lalu tiba-tiba terbukti ada kesalahan administratif, ada apa? Diatur juga di sini. Agar tidak dicampur aduk antara masalah ketatanegaraan, masalah pidana, dan masalah administrasi negara. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Para undangan peserta seminar dari berbagai daerah dan fakultas hukum yang hadir sebagai partisipan call for paper untuk seminar ini. Saudara sekalian, seminar ini topiknya urgensi lembaga kepresidenan. Apakah lembaga kepresidenan itu urgensi undang-undang lembaga presidenan? Pertanyaannya, apakah betul adanya undang-undang lembaga kepresidenan itu urgen? Dulu di awal-awal reformasi sudah ada gagasan ini. Bahkan sebelum reformasi ketika saya masih dosen muda, Bu Nekmah mahasiswa, Profesor Montoha yang di sini ada di sini nih, dosen yang dulu bersama saya menjadi dosen meskipun kita beda generasi, ini Pak Montoha itu jadi dosen, tapi saya lebih senior. Bu Nekmah dulu juga sudah jadi dosen, saya lebih senior. Lalu Pak Agus Trianta juga dulu rekrutmen ketika saya ikut memimpin fakultas. Yang lain nih, Pak Dekan nih generasi lebih baru lagi, dan yang lain-lain, saya ada Despan dan lain-lain, saya banyak baru kenal sesudah saya meninggalkan UII, dan sekali-kali datang mereka ini ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan dosen, sehingga saya dulunya tidak satu tempat dan waktu ketika sama-sama mengajar di Fakultas Hukum UI. Pinter-pinter yang di sini karena seleksinya ketat. Nah, waktu saya dosen muda, lalu Pak Montoha, Bu Nekmah ini masih mahasiswa dan dosen muda juga, itu zaman Orde Baru sudah ada usul undang-undang lembaga kepresidenan. Di era reformasi muncul lagi tuh di tahun 2001 bahkan sudah pernah diusulkan, mentah sampai sekarang. Ditanyakan begini, apa penting tuh undang-undang lembaga kepresidenan? Ya penting. Itu seperti dikatakan Pak Dekan tadi, kalau banyak akrobat presiden itu salah satu penyebabnya katanya karena belum ada undang-undang kepresidenan. Padahal semua lembaga negara yang lain punya undang-undang khusus. Sudah. MA, BPK, DPR, MPR, sudah punya. KPK, KY, semua ada undang-undang sendiri. Masa presiden tidak, gitu persoalannya. Lalu, saudara sekalian, ketika ditanya kenapa dulu macet? Karena pertanyaannya itu urgensinya apa? Presiden tidak diatur undang-undang lah. Semua undang-undang itu sudah menyebut presiden. Cuma tidak di satu undang-undang. Anda mau tanya di UUD 45 itu presiden lebih banyak diatur. Persyaratannya, pengangkatannya, masa jabatannya gitu. Beda misalnya dengan lembaga lain hanya diatur di
sedikit lalu dibuatkan undang-undang. Presiden sudah banyak diatur. Di undang-undang lain, misalnya di undang-undang pemilu disebut presiden juga, membatasi presiden. Di undang-undang ASN membatasi presiden. Di undang-undang BPK membatasi presiden juga. Disebut tentang tanggung jawab dan pengawasan terhadap presiden. MK, MA semua menyebut. Sehingga ada yang mengatakan tidak perlulah undang-undang kepresidenan gitu. Itu tertunda terus pada akhirnya. Karena kalau ditanya apa sih yang tidak membatasi presiden sekarang? Apa yang misalnya dilakukan oleh presiden yang tidak bisa diselesaikan menurut undang-undang? Semua bisa. Tidak harus pakai undang-undang kepresidenan. Gitu. Semua bisa. Kok masih perlu? Karena ini alasannya tadi. Bukan hanya karena tidak ada. Bukan hanya karena tidak ada undang-undang khusus. Kemudian diperlukan karena memang di dalam prakteknya banyak masalah-masalah yang muncul dan itu sulit dicarikan penyelesaian hukum, baik itu hukum administrasi, hukum ketatanegaraan, ketatanegaraan dari undang-undang yang ada. Oleh sebab itu kalau ditanya nanti apa sih urgensinya, materi apa? Nah, kita bicarakan hari ini. Kalau bisa ini jangan berhenti. Pak Agus, Bu Nikmah, ini dong. Yang begini nih ditindaklanjuti hasil seminar ini kemunculnya naskah akademik. Ini loh pentingnya gitu. Mungkin tidak akan goal zaman sekarang. Nanti kita akali aja. Kita masukkan ke prolegnas. Biasanya kan orang takut untuk mengikat dirinya. Tiru aja model-model pembentukan undang-undang di mana undang-undang itu bisa saja ini berlaku pada misalnya 2 periode yang akan datang. Sehingga yang sekarang tidak merasa takut. Gitu. Dan ikut mendukung. Dan banyak di berbagai negara tuh undang-undang dibuat berlaku pada periode berikutnya. Tidak berlaku pada yang membuat dulu. Meskipun itu biasanya kalau untuk yang menguntungkan, misalnya kenaikan gaji dan sebagainya, fasilitas itu tidak boleh berlaku pada orang yang membuat. Itu etika di seluruh dunia. Menaikkan diri sendiri, gaji diri sendiri. Nah, oleh sebab itu saya memaknai dan setuju dengan tema dan topik seminar ini, yakni mencari urgensinya untuk kemudian dibuat. Urgensi itu dijawab dengan apa? Kalau saya misalnya sekarang ini kok banyak ya akrobat-akrobat politik di mana kita sering terkaget-kaget ketika presiden tiba-tiba membuat kebijakan tertentu yang itu pasti rakyat tidak suka tapi tidak ada undang-undang yang melarang. Karena itu bukan pelanggaran hukum pidana, mungkin secara diam-diam itu abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan atau koalisi diam-diam dengan sebuah kekuatan. Kekisruhan belakangan ini apa yang banyak terjadi? Misalnya soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat. Mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka
seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal. Tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini. Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok enggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya enggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya enggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lihat saudara, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus jawab apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontraktual, kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kok. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa?
kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah, seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud itu apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di Kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat Kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu. Karena saya lulus UGM S2 itu. Waktu itu lulus. Tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU. Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA. Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik. Magister Ilmu Hukum. Magister Ilmu Teknik. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta ke pengadilan cabut saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang ya. Yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Gitu. Nah, saudara sekalian, pada saat pemilu misalnya, ada dugaan abuse of power yang sulit dibendung dan diselesaikan oleh pengadilan karena langkah-langkah politik presiden semuanya dibungkus dengan kewenangan formal. Misalnya, yang berwenang membagi bansos itu kan Menteri Sosial. Dan Menteri Sosial sudah lapor ke presiden. Atau diperintahkan oleh presiden. Kan tidak salah. Apa salahnya coba? Memang itu kewenangan formalnya. Tapi di pelaksanaannya lalu dibelokkan. Nah, itu soal lain. Kalau lalu diatur di undang-undang kepresidenan, gitu terus gimana? Apa tidak boleh? Kan itu tanggungnya presiden. Oh, diatur, anunya Pak, kalau dibelokkan di bawah. Nah, silahkan kalau itu mau dimasukkan, meskipun kalau itu terjadi, itu hukumnya sudah ada dan sudah ada banyak yang masuk penjara gitu. Makanya cari. Saya bukan tiba-tiba setuju dah undang-undang kepresidenan, tapi dicari bahwa itu sudah lengkap. Diatur di berbagai undang-undang, hanya tidak satu, tapi pelaksanaan di lapangan banyak abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itu. Nah, saudara sekalian, sampai saat-saat akhir di masa jabatan misalnya, dalam masa
istilah Mas Zainal Arifin Mukhtar itu masa lemdak. Masa lemdak itu masa bebek lumpuh. Di mana presiden itu sudah tidak lagi menjadi presiden karena sudah terpilih yang baru, cuma menunggu pelantikan tuh lemdak namanya. Nah, belakangan ini di masa demisioner, gitu. Di masa demisioner banyak sekali kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian mengikat presiden baru. Orang protes, terus presiden baru apa dong? Nah ini kalau mau diatur oleh undang-undang kepresidenan boleh juga. Dicoba nanti. Kalau di masa lemdak, begitu presiden baru diumumkan terpilih, tinggal nunggu 3 bulan pelantikan. Apa yang boleh dilakukan oleh presiden lama? Apa yang tidak boleh dilakukan? Diatur juga boleh. Masa-masa itu. Ya. Misalnya tidak boleh membuat keputusan strategis. Kan bisa saja loh. Gini loh. Yang kemarin saya bayangkan. Kenapa saya itu sesudah pengumuman MK pemilu bahwa Prabowo Gibran menang sebagai orang hukum, saya katakan ya sudah, dia menang, saya mengakui dan saya mengucapkan selamat. Silakan laksanakan tugas ini dengan baik. Legowo. Tetapi sampai dengan pelantikan 20 Oktober, saya terus berteriak. Banyak abuse of power yang dilakukan oleh presiden. Dan yang saya takut itu, ini 20 Oktober kan. Ini belum dilantik nih. Presidennya udah nunggu di sini. Bisa saja sehari sebelum pelantikan dia mengeluarkan dekret. Bahwa pemilu yang kemarin saya anggap tidak sah karena saya lalai melaksanakannya. Oleh sebab itu tidak jadi pelantikan presiden, saya perpanjang lagi. Bisa. Saudara akan mengatakan, Pak, dekret kan tidak dikenal di dalam tata hukum. Memang tidak dikenal di mana-mana. Tetapi dalilnya, setiap kekuasaan yang diperoleh dan efektif ditaati, tidak bisa dilawan, itu mengikat. Tahu bukunya Hans Kelsen? The Pure Theory of Law. Itu kata ini, revolusi dan pemberontakan yang menang, perlawanan terhadap konstitusi yang menang itu menjadi hukum baru kalau bisa efektif dipaksakan kepada rakyatnya. Ini teorinya. Bukunya jelas dan prakteknya jelas. Saya katakan, Pak, apakah kita nih pelanggaran kepemerintahan kita ini dibentuk tidak melanggar konstitusi? Iya, melanggar konstitusi. Mari saya tunjuk. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, kemerdekaan itu melanggar konstitusi yang berlaku ketika itu. Apa itu? Konstitusi Kerajaan Belanda pasal 2 menyatakan Kerajaan Belanda meliputi Nederland, Hindia Belanda, dan Suriname. Hindia Belanda itu Indonesia. Konstitusi itu berlaku. Tapi konstitusi seperti itu dilawan oleh Bung Karno. Kita langgar aja konstitusi ini. Ayo kita merdeka. Bung Karno dapat patukan rakyat. Rakyat mentaati secara efektif. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Bung Karno itu sah menjadi konstitusi baru. Atau dasar konstitusi baru. Kan melalui pemberontakan. Karena sah. Apa? Efektif. Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59. Itu jelas melanggar konstitusi. 5 Juli tahun 59 Bung Karno 1 membubarkan konstituante. Tidak boleh menurut konstitusi. Kok konstituante dibubarkan? Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Konstituante dibubar. Tidak boleh dilakukan oleh presiden. Karena yang menempatkan memberlakukan Undang-Undang Dasar itu konstituante. Bukan presiden, malah dibubarkan konstituantenya pada waktu itu. Itu kan pemberontakan. Tapi Bung Karno menang pemberontakan juga kali ini. Kenapa rakyat setuju kalau Bung Karno tidak melakukan itu, Indonesia ini kacau balau. Maka keluar fatwa Mahkamah Agung ketika itu bahwa
yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah untuk menyelamatkan negara. Dalilnya salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi. Boleh konstitusi dilanggar kalau untuk menyelamatkan rakyat. Itu dalilnya. Itu yang kemudian dipakai oleh Wiryono Projodikoro. Bung Karno mengeluarkan dekret sah karena dia ingin menyelamatkan rakyat. Selesai. Presiden Soeharto memerintah Orde Baru. Apa itu? Melanggar konstitusi juga. Masa kekuasaan katanya dialihkan melalui Super Semar? Nah bisa kok kekuasaan dialihkan melalui Super Semar. Nah bisa. Pelanggaran konstitusi. Lalu direkayasa agar itu disahkan. Jadi 66 sampai 67 dia melakukan kekuasaan secara melanggar konstitusi. Tapi itu dianggap sah. Karena Pak rakyat setuju pada waktu PKI bubarkan. Kalau tidak ada Pak Harto PKI tidak bubar. Kita dukung. Sah meskipun melanggar konstitusi. Dalilnya apa? Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah konstitusi yang tertinggi. Lebih tinggi lagi dari konstitusi. Nah itulah filosofi tertinggi dari kedaulatan rakyat itu. Makanya saya katakan. Loh kalau nanti sebelum tanggal 20 Oktober kemarin. Saya terus nyerang tuh. Ke pemerintahan Pak Jokowi sampai 20 Oktober. Saya serang tuh. Apalagi sesudah mau melanggar putusan MK itu saya lawan. Saya khawatir sebelum dilantik Pak Prabowo itu sudah diambil kekuasaannya. Bisa saja toh. Kita curiga begitu. Tapi begitu Pak Prabowo dilantik, ya saya berhenti. Sampai sekarang saya tidak pernah nyerang Pak Jokowi lagi. Udah selesai. Yang penting Pak Prabowo dilantik agar negara ini stabil. Karena ada alasan. Menyelamatkan rakyat itu bisa melanggar konstitusi. Nah itu bisa diatur nanti. Di rancangan undang-undang kepresidenan. Di masa lemdak itu apa yang boleh dilakukan oleh seorang presiden. Atau sesudah selesai. Lalu tiba-tiba terbukti ada kesalahan administratif. Ada apa. Diatur juga di sini. Agar tidak dicampur aduk antara masalah ketatanegaraan, masalah pidana, dan masalah administrasi negara.